Nama Veda Ega pertama kali muncul di daftar peserta program Honda Asia bukan karena ia paling rapi, tapi karena ia paling berani. Di lintasan lurus, ia seperti peluru, gas dibuka tanpa ragu, rem ditarik di batas nyali. Namun setiap kali memasuki tikungan, motor itu seolah bertarung dengannya, bukan menuruti kehendaknya. Banyak yang kagum, lebih banyak lagi yang mengernyit. Ia datang dari timur, dari sirkuit-sirkuit kecil yang mengajarkan keberanian lebih dulu sebelum teknik. Di sana, siapa cepat dia dihormati, siapa nekat dia disegani. Tapi Honda Asia bukan tempat seperti itu. Di sini, setiap pembalap berdiri sejajar di bawah sorotan data, bukan cerita masa lalu. Hari pertama briefing, ruangan hening saat grafik performa Veda diproyeksikan ke layar besar. Garis lurusnya tinggi, nyaris menyentuh puncak. Namun di grafik tikungan, garis itu jatuh tajam, terpatahkan, tak konsisten, berantakan. Seorang pelatih hanya berkata singkat, cepat, tapi belum jadi pembalap. Tatapan-tatapan sinis mulai bermunculan. Beberapa rider Asia lain berbisik pelan, cukup untuk didengar. Pembalap insting, kata mereka. Modal nyali. Veda mendengarnya, dan untuk pertama kalinya, dadanya terasa panas bukan karena mesin, tapi karena harga diri. Saat sesi lintasan dimulai, Veda memacu motornya seperti biasa. Lurus ia kuasai, tapi tikungan pertama menjadi tamparan. Ban depan terasa mengambang, jalur keluar melebar. Kamera sudut tinggi langsung mengunci setiap geraknya. Kesalahannya terekam jelas, tanpa ruang untuk beralasan. Ia berhenti di padok, helm belum dilepas, napas memburu. Di sekelilingnya bukan tepuk tangan, melainkan papan tablet berisi angka-angka dingin. Seorang instruktur mendekat dan berkata pelan namun tajam, "Di sini, nyali tidak menyelamatkanmu di tikungan." Di momen itulah Veda sadar, ia tidak datang ke Honda Asia untuk dipuji. Ia datang untuk dihancurkan, lalu dibentuk ulang. Dan semua itu akan dimulai dari satu hal yang paling ia benci, mengakui bahwa di tikungan, ia masih seorang pemula. Pagi di Honda Asia tidak pernah ramah. Udara masih dingin saat Veda melangkah ke area pelatihan utama, tapi tekanan di dadanya terasa jauh lebih berat. Tidurnya semalam dangkal, dipenuhi ulang-ulang adegan tikungan yang gagal ia kuasai. Kalimat pelatih kemarin masih menggema, "Di sini, nyali tidak menyelamatkanmu." Gerbang fasilitas terbuka perlahan, memperlihatkan lintasan yang terlihat bersih, rapi, dan tenang, terlalu tenang. Namun Veda segera tahu, ketenangan itu palsu. Di setiap sudut terpasang kamera berkecepatan tinggi, sensor di aspal, dan radar kecil yang siap menguliti setiap gerak motor. Ini bukan sirkuit, ini ruang operasi. Briefing hari kedua dimulai tanpa basa-basi. Seorang insinyur Honda memutar ulang rekaman Veda di tikungan pertama, diperlambat hingga 1/10 kecepatan. Setiap getaran stang, setiap koreksi kecil, diperbesar di layar raksasa. "Kamu melawan motormu sendiri," kata instruktur itu dingin, tanpa emosi. Latihan dimulai, tapi kali ini bukan soal kecepatan. Veda dipaksa mengulang satu tikungan yang sama, lagi dan lagi. Tidak boleh menyalip, tidak boleh improvisasi. Hanya satu garis, satu sudut, satu kecepatan. Kesalahan sekecil apapun langsung dihentikan dengan bendera merah. Frustrasi mulai menggerogoti pikirannya. Rider lain mulai menunjukkan perbedaan kelas. Mereka tenang, halus, nyaris tanpa suara saat keluar tikungan. Veda merasa seperti orang asing di dunia yang seharusnya ia kuasai. Setiap kali ia mencoba mengandalkan insting, data langsung membantahnya. Angka-angka di layar seperti mengejek keberaniannya. Di sela latihan, seorang pelatih senior mendekatinya. "Honda Asia bukan tempat untuk terlihat cepat," katanya pelan. "Ini tempat untuk membunuh kebiasaan buruk." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari kritik manapun. Veda sadar, apa yang dulu membuatnya menang, kini justru jadi belenggu. Saat matahari condong ke barat, tubuh Veda remuk, pikirannya kosong.
Ia duduk sendiri di padok, menatap lintasan yang sama sekali tidak terasa bersahabat. Pintu neraka itu sudah tertutup di belakangnya, dan satu-satunya jalan keluar adalah melewatinya, tikungan demi tikungan, tanpa ego, tanpa ampun. Hari ketiga dimulai tanpa sambutan. Tidak ada briefing panjang, tidak ada motivasi. Veda langsung dipanggil ke lintasan kecil di sisi fasilitas, sempit, penuh tikungan pendek, dan nyaris tanpa garis lurus. Seorang pelatih hanya menunjuk ke aspal dan berkata singkat, "Di sini, keberanianmu tidak ada harganya." Veda mengangguk, tapi di dalam dadanya ada perlawanan. Ia terbiasa menaklukkan lintasan dengan gas terbuka, dengan nyali sebagai senjata utama. Namun sejak putaran pertama, semuanya terasa salah. Kecepatan rendah justru membuatnya canggung. Motor tidak jatuh, tapi tidak patuh. Tikungan demi tikungan terasa seperti jebakan. Pelatih menghentikan sesi. Mereka tidak membentak, tidak marah, justru lebih kejam. Veda dipaksa turun dari motor dan berdiri di tepi lintasan, menonton rider lain melewati tikungan yang sama. Gerakan mereka halus, nyaris membosankan. Tapi waktu tempuh mereka lebih cepat. Fakta itu menghantam lebih keras dari kata-kata. "Kamu pikir menikung itu soal siapa paling berani?" ujar instruktur utama akhirnya. Padahal menikung itu soal siapa paling sabar. Kalimat itu membuat Veda terdiam. Selama ini ia selalu masuk tikungan untuk menang, bukan untuk memahami. Dan di Honda Asia, kesalahan cara berpikir adalah dosa terbesar. Latihan dilanjutkan dengan metode yang membuat Veda hampir kehilangan kesabaran. Ia diminta menikung tanpa membuka gas lebih dari setengah, tanpa latte braking, tanpa gaya agresif. Setiap kali refleks lamanya muncul, pelatih langsung menghentikan sesi. Seolah mereka sedang memprogram ulang tubuh dan pikirannya. Menjelang sore, tangan Veda gemetar bukan karena lelah, tapi karena frustrasi. Ia merasa diperlambat, diperkecil, direndahkan. Namun saat data ditampilkan, kenyataan tak bisa dibantah, sudut miringnya lebih stabil, jalurnya lebih rapat. Untuk pertama kalinya, grafik tikungannya tidak runtuh. Malam itu, Veda duduk sendiri di asrama, menatap sepatunya yang masih berdebu. Ia mulai memahami satu hal pahit, keberanian yang ia banggakan selama ini ternyata hanya kulit luar. Di balik tikungan, ada ilmu yang belum ia sentuh. Dan untuk mempelajarinya, ia harus rela meninggalkan dirinya yang lama. Hari keempat tidak dimulai di lintasan, melainkan di ruang kebugaran. Veda dipasangi sensor di leher, punggung, dan pergelangan tangan. Seorang pelatih fisik menatap datanya lalu berkata dingin, "Tubuhmu belum siap untuk tikungan yang benar." Kalimat itu terasa seperti vonis. Latihan fisik dan teknik dijahit menjadi satu siklus tanpa jeda. Setelah sesi kekuatan inti, Veda langsung dibawa ke lintasan basah buatan. Tidak ada waktu memulihkan napas. "Menikung tidak menunggumu siap," ujar instruktur sambil memberi isyarat mulai. Ban dingin, tubuh panas, pikiran kacau, kombinasi sempurna untuk menghancurkan fokus. Tikungan yang sama diulang tanpa henti. Satu kesalahan kecil, terlalu cepat membuka gas, sudut bahu salah satu derajat, langsung dihentikan. Tidak ada toleransi, tidak ada pujian. Veda mulai kehilangan hitungan berapa kali ia mengulang tikungan itu. Yang ia tahu, lengannya mati rasa dan pahanya seperti terbakar. Di tengah sesi, ia muntah di balik padok. Helmnya masih terpasang, keringat bercampur debu menetes ke aspal. Tidak ada yang mendekat untuk menyemangati. Seorang pelatih hanya berkata, "Bersihkan. Lanjut." Di Honda Asia, belas kasihan dianggap racun. Saat kembali ke motor, sesuatu di diri Veda mulai retak. Bukan tubuhnya, tapi pikirannya. Ia berhenti melawan. Ia berhenti membuktikan apapun. Untuk pertama kalinya, ia hanya mengikuti instruksi, mendengar suara mesin, merasakan tekanan ban, dan membiarkan tikungan datang padanya. Data sore hari menunjukkan perubahan kecil, nyaris tak terlihat. Tapi para pelatih saling berpandangan. Garis tikungan Veda mulai konsisten. Tidak spektakuler, tidak agresif, tapi hidup.
Kamu mulai berhenti melawan, kata instruktur utama. Kalimat singkat itu terasa lebih berat dari 1000 kritik. Malam itu, Veda terbaring di ranjang asrama, tubuhnya nyeri dari kepala hingga kaki. Namun untuk pertama kalinya sejak datang ke Honda Asia, pikirannya tenang. Ia tahu satu hal pasti, proses ini tidak akan berhenti sampai ia benar-benar kosong. Dan hanya dengan dikosongkan, ia bisa diisi ulang dengan teknik yang sesungguhnya. Pagi itu Veda tidak langsung dibawa ke lintasan. Ia duduk di ruang analisis, berhadapan dengan layar-layar besar yang penuh grafik dan angka. Tubuhnya masih nyeri, tapi yang lebih berat adalah perasaan tak berdaya. Di ruangan ini, tidak ada tempat bersembunyi, setiap kesalahan punya bukti. Rekaman latihan kemarin diputar ulang. Garis hijau milik leader lain terlihat halus dan stabil di mid corner, sementara garis biru milik Veda masih bergelombang. Seorang analis menunjuk layar dan berkata, "Masukmu cepat, keluarmu ragu." Kalimat sederhana itu menamparkan keras, karena benar. Veda baru menyadari pola buruknya. Ia selalu memaksakan kecepatan saat masuk tikungan, lalu kehilangan traksi saat seharusnya mulai membuka gas. Disitulah ia kalah. Bukan di lurus, bukan di pengereman, tapi di momen sunyi di tengah tikungan, tempat balapan sebenarnya ditentukan. Sesi lintasan siang hari dibuat spesifik, fokus mid corner. Tidak ada target waktu, tidak ada balapan. Veda diminta mempertahankan sudut miring lebih lama, menahan diri saat instingnya berteriak untuk membuka gas. Setiap refleks lama terasa seperti musuh yang harus dikendalikan. Beberapa kali ia hampir tergelincir. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia tidak panik. Ia ingat grafik-grafik itu, angka-angka dingin yang tak bisa dibohongi. Ia mulai mempercayai data lebih dari perasaannya sendiri, hal yang dulu tak pernah ia lakukan. Sore hari, data baru ditampilkan. Garis birunya belum menyamai yang lain, tapi tidak lagi runtuh. Mid corner speed naik sedikit, konsistensi meningkat. Tidak ada tepuk tangan, hanya satu komentar singkat, "Masih kalah, tapi sudah mulai mengerti." Veda menatap layar itu lama setelah ruangan kosong. Ia sadar, di Honda Asia, musuh terbesarnya bukan rival di lintasan, melainkan dirinya sendiri. Dan selama ia masih berbohong pada data, tikungan akan selalu menghukumnya tanpa ampun. Hari itu lintasan terasa berbeda sejak pagi. Langit mendung, angin berputar tak menentu, dan aspal menyimpan sisa lembab dari hujan semalam. Veda tahu kondisinya tidak ideal, tapi sesi tetap berjalan. Di Honda Asia, alasan cuaca tidak pernah diterima. Tikungan tetap tikungan, apapun keadaannya. Ia masuk dengan fokus penuh, mengingat semua data, semua instruksi. Mid corner ia tahan, gas dibuka perlahan, namun satu refleks lama muncul sesaat, terlalu cepat, terlalu percaya diri. Ban belakang kehilangan traksi. Dalam sepersekian detik, motor terlempar, tubuhnya meluncur keras menyusuri aspal. Benturan itu tidak mematahkan tulang, tapi cukup untuk membuat dunia berputar. Helmnya menghantam aspal, napasnya tercekik di balik pelindung. Saat ia berhenti, yang ia dengar hanya suara mesin lain menjauh dan detak jantungnya sendiri yang liar. Tidak ada kepanikan di padok. Prosedur berjalan dingin dan cepat. Veda duduk di kursi medis, diperiksa singkat. "Masih bisa lanjut?" tanya dokter. Veda mengangguk, tapi matanya kosong. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Honda Asia, rasa takut muncul, bukan takut jatuh, tapi takut tidak cukup baik. Pelatih utama datang, tidak dengan amarah, tapi dengan keheningan yang lebih menyakitkan. "Kenapa kamu jatuh?" tanyanya. Veda terdiam lama, lalu menjawab lirih, "Karena saya ingin terlihat sudah bisa." Kalimat itu seperti membuka luka yang selama ini ia tutupi. Ia tidak diizinkan naik motor lagi hari itu. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai cermin. Veda duduk di pinggir lintasan, menonton leader lain melewati tikungan yang sama, tenang, sabar, tanpa ambisi berlebihan. Di sanalah ia sadar, ia jatuh bukan karena teknik, tapi karena ego yang belum sepenuhnya mati.
Malamnya, Veda sendirian di kamar, menatap memar di lengannya. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan pilihannya sendiri. Namun di balik rasa ragu itu, ada tekad baru yang perlahan tumbuh. Ia belum selesai, dan jika harus jatuh sekali lagi, ia bersumpah itu akan jadi jatuh terakhir sebelum benar-benar bangkit. Veda kembali ke lintasan dengan tubuh yang belum sepenuhnya pulih, tapi pikirannya jauh lebih jernih. Tidak ada lagi ambisi membuktikan apapun. Ia naik motor dengan satu tujuan sederhana, memahami, bukan menaklukkan. Para pelatih memperhatikannya tanpa komentar, seolah menunggu apakah perubahan itu nyata atau hanya sementara. Sesi dimulai pelan, kecepatan diturunkan, garis balap dipersempit. Veda diminta merasakan tiap fase tikungan, pengereman, kemiringan, hingga transisi gas, seperti potongan puzzle yang harus disusun rapi. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa dikejar waktu. Di tikungan, Veda mulai mendengar motornya. Getaran halus di setang, tekanan ban yang berubah, suara mesin yang sedikit naik, semuanya menjadi bahasa baru. Ia tidak lagi memaksa sudut miring, melainkan membiarkannya terjadi. Tikungan terasa lebih tenang, hampir bersahabat. Pelatih menghentikan sesi sejenak. Data ditampilkan cepat. Tidak ada grafik spektakuler, tapi ada satu perubahan mencolok: konsistensi. Garis Veda kini nyaris seragam di tiap lap. Ini yang kami cari, ujar instruktur singkat. Bukan pujian, tapi pengakuan pertama. Sesi berikutnya dibuat lebih kompleks. Kombinasi tikungan cepat dan lambat disusun tanpa jeda. Di sini biasanya Veda kehilangan ritme. Namun kali ini, ia memetakan lintasan di kepalanya sebelum roda menyentuh aspal. Setiap tikungan disambung, bukan diperlakukan sebagai musuh terpisah. Rider lain mulai melirik, bukan karena Veda paling cepat, tapi karena ia terlihat berbeda, lebih tenang, lebih rapi. Ia tidak menyalip agresif, tapi selalu keluar tikungan dengan posisi lebih baik. Keunggulan kecil yang dulu tak pernah ia miliki. Saat matahari turun, Veda melepas helm dengan napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak jatuh, ia tersenyum tipis. Ia akhirnya mengerti, menikung bukan tentang seberapa besar nyali, tapi seberapa dalam pemahaman. Dan di Honda Asia, pemahaman adalah mata uang paling mahal. Veda dipanggil pagi-pagi sebelum sesi umum dimulai. Tidak ada pengumuman, tidak ada penjelasan panjang. Ia hanya diminta membawa perlengkapan lengkap dan satu motor. Lintasan yang dituju berbeda, lebih sepi, lebih teknis, dan dijaga ketat. Sejak langkah pertama, ia tahu ini bukan latihan biasa. Instruktur utama berdiri di tengah lintasan, sendirian. Tidak semua rider sampai ke sini, katanya pelan. Teknik ini tidak membuatmu terlihat hebat, tapi membuatmu sulit dikalahkan. Kalimat itu menggantung lama sebelum sesi dimulai. Latihan dibuka dengan latte braking ekstrim, tapi tanpa agresi. Veda diajarkan menunda pengereman sepersekian detik lebih lama, lalu melepaskannya lebih halus. Bukan untuk masuk tikungan lebih cepat, melainkan untuk menjaga keseimbangan motor tepat di ambang batas traksi. Selanjutnya, fokus pada lean angle presisi. Bukan soal sudut paling miring, tapi sudut paling efisien. Veda dipaksa mengulang tikungan yang sama sampai sudut kemiringannya konsisten dalam rentang 1 derajat. Sensor di lutut dan stang menjadi hakim mutlak. Bagian tersulit datang di throttle control mikro. Gas dibuka bukan dengan gerakan, tapi dengan niat. Sedikit terlalu cepat, motor akan melebar. Sedikit terlambat, waktu hilang. Disinilah Veda berkali-kali gagal, berkali-kali dihentikan, hingga tangannya terasa kaku dan pikirannya hampir kosong. Namun perlahan, semuanya menyatu. Pengereman, kemiringan, dan gas menjadi satu alur halus. Tikungan tidak lagi terasa sebagai 3 fase terpisah, melainkan satu gerakan utuh. Para pelatih tidak lagi banyak bicara, tanda paling jelas bahwa Veda mulai layak berada di sana. Saat sesi berakhir, instruktur utama menatap data lalu mengangguk singkat. Ini baru dasar, katanya. Tidak ada senyum, tidak ada selamat. Tapi bagi Veda,
Kalimat itu lebih berharga dari pujian apapun. Ia tahu, ia baru saja menyentuh inti rahasia Honda, dan tidak semua orang diizinkan sejauh ini. Pagi itu tidak ada jadwal resmi. Nama Veda tidak tercantum di papan sesi, tidak ada briefing terbuka. Ia hanya menerima satu pesan singkat, siap di lintasan utama, 10 menit. Jantungnya berdegup pelan tapi berat. Ia tahu, inilah ujian yang tidak semua rider sadari sedang mereka jalani. Saat ia memasuki lintasan, beberapa rider Asia terbaik sudah berada di sana. Tidak ada nomor, tidak ada tim, semua motor disamarkan. Ini bukan balapan, tapi juga bukan latihan. Instruktur hanya memberi satu instruksi singkat, jalani seperti balapan. Kami hanya menilai tikungan. Lampu padam, motor melesat. Di lintasan lurus, Veda tidak memaksakan diri. Ia membiarkan yang lain unggul setengah badan. Namun saat tikungan pertama datang, semuanya berubah. Ia masuk dengan tenang, menahan rem sepersekian detik lebih lama, memiringkan motor tepat di sudut yang telah tertanam di otaknya. Satu persatu rider mencoba menekan di tikungan cepat, tapi Veda tidak terpancing. Ia fokus pada alurnya sendiri. Mid corner ia stabil, keluar tikungan ia bersih. Tidak ada gerakan sia-sia, tidak ada koreksi panik. Setiap tikungan terasa seperti deja vu dari latihan paling sunyi yang pernah ia jalani. Di lap ketiga, tekanan datang. Dua rider berpengalaman mengepungnya dari kiri dan kanan. Biasanya, ini titik di mana Veda lama akan memaksakan diri. Tapi kali ini, ia memilih sabar. Ia membiarkan mereka masuk lebih dulu, lalu mengambil jalur keluar yang lebih hidup. Disitulah ia menang tanpa terlihat menyerang. Para pelatih mengamati dari balik kaca gelap. Grafik muncul berlapis-lapis. Corner speed Veda tidak selalu tertinggi, tapi paling konsisten. Tidak ada satu tikungan pun di mana ia kalah signifikan. Dia tidak panik, ujar salah satu analis pelan. Kalimat sederhana, tapi menentukan. Saat sesi berakhir tanpa pengumuman hasil, Veda berhenti di padok dengan napas panjang. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada peringkat. Ia tidak tahu apakah ia lulus atau gagal. Namun jauh di dalam dirinya, ia tahu satu hal, untuk pertama kalinya, ia tidak kalah di tikungan. Dan di Honda Asia, itu berarti segalanya. Evaluasi akhir dilakukan tanpa seremoni. Veda duduk sendirian di ruang analisis, masih mengenakan wearpack setengah terbuka. Layar di depannya gelap cukup lama, seolah memberi waktu pada jantungnya untuk berdetak lebih pelan. Di Honda Asia, keputusan besar tidak pernah diumumkan dengan suara keras. Grafik akhirnya muncul, lap demi lap, tikungan demi tikungan. Garis Veda tidak paling mencolok, tidak paling agresif, tapi nyaris tidak pernah runtuh. Mid corner speed stabil, sudut miring konsisten, dan yang paling mengejutkan, exit tikungan selalu hidup. Angka-angka itu seperti potret pembalap yang sama sekali berbeda dari hari pertama. Instruktur utama berdiri di belakangnya. Dulu kamu datang ke sini sebagai anak lurus, katanya datar. Sekarang kamu berhenti mencari kemenangan di lurus. Veda menelan ludah. Ia tahu kalimat itu bukan pujian, itu pengakuan bahwa ia telah meninggalkan dirinya yang lama. Rekaman hari pertama diputar ulang singkat. Motor melebar, koreksi panik, gas dibuka terlalu dini. Lalu dipotong ke rekaman hari terakhir. Tenang, rapi, efisien. Perbedaannya begitu jelas sampai terasa menyakitkan. Seolah dua pembalap berbeda berbagi satu nama. Di level berikutnya, lanjut pelatih itu, tikungan adalah tempat pembalap dipilih dan dieliminasi. Ia mematikan layar. Tidak ada kontrak di meja. Tidak ada janji manis. Hanya satu kalimat terakhir, sekarang kamu layak melangkah. Veda keluar ruangan tanpa ekspresi berlebihan. Namun saat melangkah melewati lintasan, ia berhenti sejenak, menatap tikungan yang dulu terasa seperti musuh. Kini, tikungan itu terasa jujur. Jika ia salah, tikungan akan menghukumnya. Jika ia benar, tikungan akan membelanya. Veda Ega tidak lagi dikenal sebagai pembalap nekat dari timur. Di Honda Asia,
Ia terlahir kembali sebagai rider yang memahami batas, membaca aspal, dan menang di tempat paling sunyi dalam balapan. Di tikungan. Dan dari sanalah, masa depannya benar-benar dimulai.